Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Nanang. Pak Nanang, saya mau mengklarifikasi terkait Ketua DPC PBB Tulungagung atas nama Rizka. Menurut panjenengan secara ADART itu sudah sesuai atau belum, Pak Nanang? Kalau saya dan kami ya pengurus Partai Bulan Bintang 2014-2019 itu menganggap pengangkatan yang bersangkutan itu tidak sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai, dan juga tidak sesuai dengan undang-undang partai politik, kalau nggak salah nomor 2 kalau nomor 8 tahun 2008, di mana disebutkan bahwa pembentukan kepengurusan partai di semua tingkatan itu harus melalui musyawarah sesuai dengan aturan partai masing-masing. Aturan itu maksudnya ada ART. Nah, di dalam Partai Bulan Bintang, musyawarah di tingkat kabupaten itu namanya muscap. Jadi musyawarah cabang, dan itu forum tertinggi di tingkat kabupaten untuk Partai Bulan Bintang. Sedangkan kami pengurusan tahun 2014-2019 itu sudah melaksanakan muscap, kalau nggak salah tanggal 15 Desember tahun 2020 bertempat di Rumah Makan Kanjeng, karena sudah terbentuk atau terpilih 3 formatur yang kita ajukan ke DPP untuk dipilih, dan sempat keluar mandat ketua ke salah satu 3 orang formatur ini, yaitu saya, dan tanpa ada pemberitahuan apapun, entah teguran atau informasi tertulis, beredar kabar bahwa SK mandat ketua saya dicabut, kemudian diturun SK mandat kepada Saudari Rizka. Itu yang terjadi. Kemudian akhirnya turun SK terhadap Rizka secara legal formal, kami mengakui nggak masalah, itu memang hak DPP ya, walaupun kami melihat bahwa mekanisme yang harusnya dijalankan oleh organisasi itu sudah dilakukan. Jadi terkait kepengurusan, kami menganggap tidak ada persoalan, dan kami pun menerima kalau itu memang jadi kewenangan DPP. Tapi tetap kami merasa bahwa itu tidak sesuai dengan mekanisme yang ada. Tidak sesuai itu maknanya tidak sesuai dengan ADART yang ada? Anggaran dasar, anggaran rumah tangga partai, dan juga tidak sesuai dengan undang-undang, karena di atasnya ADART itu ada undang-undang, namanya Undang-Undang Partai Politik tahun 2008. Kemudian di dalam diskusi kita yang ada di grup WA Oraleh Nesu, itu Pak Nanang selalu mensoal tentang keberadaan kantor DPC yang ada di Mojogite. Menurut Pak Nanang gimana itu keberadaan kantor itu? Saya mengkritisi karena pertama, saya ini pendiri partai, dan Partai Bulan Bintang ini bagaimanapun juga di pusat ketua umumnya itu ahli tata negara. Intinya sampai ke bawah pun harusnya implementasinya sangat paham dengan aturan. Itu yang kami lihat, dan di aturan jelas di Undang-Undang Partai Politik nomor tahun 2008 disampaikan bahwa keberadaan kepengurusan di tingkat kabupaten itu harus di ibu kota kabupaten. Artinya di kota. Jadi kantor DPC itu harusnya di kota, kalau di kecamatan itu namanya PAC. Itu yang pertama. Yang kedua, Saudari Rizka sendiri sebelum beliaunya jadi ketua cabang, dan waktu itu kami yang masih jadi kepengurusan. Itu pasal berapa tadi aturan yang mengatakan? Pasalnya saya lupa, tapi di Undang-Undang nomor 2 kalau ya itu pasalnya kalau nggak salah, lihat di HP dulu. Pasal 18 ya. Dari pasal 18 Undang-Undang Partai Politik itu disebutkan bahwa organisasi partai politik di tingkat kabupaten kota berkedudukan di ibu kota kabupaten atau kota. Ini undang-undang yang mengatur tentang keberadaan atau eksistensi partai politik di masing-masing tingkatan.
kemudian saya sampaikan tadi bahwa beliau sendiri harusnya konsisten karena selama pada saat Partai Bulan Bintang ini masih kami pegang, memang kantor DPC itu di rumah saya. Tapi saya bagaimana juga tepusnya di kota dan alhamdulillah PAN juga dekat, jadi layak untuk lokasi rumah saya itu memang layak untuk kantor. Buktinya PAN juga ngontrak di sebelah saya. Nah, beliau selalu mengkritik pada saat itu, kritik atau mungkin setengah ya agak sedikit melecehkan, kantor partai kok di rumahnya ketua. Nah sekarang ketika dia jadi ketua partai malah lebih parah lagi, sudah di rumahnya dia, tempatnya di kecamatan. Makanya itu saya kritik dia, ingatkan. Kaitannya dengan uang dari pemerintah? Terkait masalah banpol kemarin, itu memang awalnya saya dengan kepengurusan Bulan Bintang tahun 2014-2019 sempat menyurati Pak Kesbangpol yang intinya kami mengingatkan bahwa di Bulan Bintang itu ada persoalan. Persoalannya apa? Bahwa versi kami terjadi penunjukan kepengurusan yang tidak sesuai dengan aturan. Kemudian kami diundang untuk hadir ke Kesbang Limas dan pada saat itu ditemui oleh kabitnya perempuan, nggak tahu lupa namanya ibu siapa sama kasihnya. Di sana awalnya saya dikira kami ini memperebutkan dana banpol. Nah, waktu itu kami jelaskan bahwa posisi kami tidak memperebutkan dana banpol. Kami sadar, kami udah nggak punya hak lagi. Tapi kami meminta kepada pihak Bages Banpol untuk hati-hati apabila mencairkan dana banpol ini. Lebih baik nggak dicairkan dulu untuk yang tahun 2020. Dasar kami apa? Yang pertama, Bulan Bintang itu periode 2020 itu periode konflik, nggak ada kegiatan. Karena sampai dengan bulan Juni itu, sampai dengan bulan April itu masih kami demisioner kepengurusan. Kami nggak ada kegiatan sama sekali. Kemudian sampai dengan bulan Juni pun nggak ada kegiatan. Sampai pun saya yakin sampai dengan bulan akhir Desember September pun nggak ada kegiatan. Jadi kalau toh itu dicairkan untuk apa? Ini yang juga nggak jelas. Yang kedua, belakangan kami ketahui bahwa kantor DPC itu ada di kecamatan. Ini juga jadi persoalan karena apa? Partai politik itu sebelum dia dapat haknya kan harus memiliki kewajibannya. Kewajibannya itu ya sesuai dengan undang-undang. Ekstensinya harus ada dan ekstensi DPC itu harus memiliki kantor di kabupaten. Nah, kalau kantornya di kecamatan, ini berarti kan dia nggak punya kantor. Nah, ini makanya saya tanya, apakah sudah diverifikasi sama Kesbang Limas gitu loh. Apakah sah kantor ada di kecamatan? Yang pertama. Yang kedua, terkait keberadaan SK. SK yang turun kepada pihak saudari Rizka sebagai ketua itu kan per bulan Juni. Bulan Juni tarikh 20. Banpol itu peruntukannya 1 tahun penuh 2020. Kalau itu dicairkan semua, ini kan juga logika kami ini janggal. Kepengurusan kerja cuma setengah tahun tapi dibayar 1 tahun. Itu yang kami pertanyakan. Karena apa? Karena SK-nya 11 Juni. 11 Juni SK yang turun, berarti secara legal formal mulai bekerja ya 11 Juni itu. Tapi kalau dicairkan penuh, ini kan aneh gitu loh. Kerja setengah tahun dibayar 1 tahun. Itu apalagi kalau kita melihat blunder yang berkembang. Ternyata SK yang 11 Juni ini nampaknya juga direvisi. Buktinya pada saat mengadakan pengukuhan tanggal 10 April 2021 di Ukron, itu nama-nama yang ada tertera di SK 2011 itu udah rubah. Berarti SK yang digunakan untuk mencairkan dana banpol dengan SK yang sah berlaku sekarang udah beda lagi. Cuma saya nggak tahu SK yang baru yang kemarin digunakan pelantikan di Holtekron itu per tanggal berapa, per tahun berapa saya nggak tahu. Tapi pengukuhannya ya 10 April 2021. Sampun? Benar. Nggih. Matur nuwun. Iya.